pentingnya menentukan jurusan sekolah untuk memperdalam kemampuan siswa. Saya sebagai moderator, nama saya adalah Muhammad Yusriyadi, dan di samping saya adalah Ahmad Hasim, saya Rasul, dan saya Abdullah. Dan untuk materi yang pertama disampaikan oleh Hasim, dipersilakan. Ketika ingin melanjutkan untuk belajar ke jenjang tinggi, siswa SMA atau SMK ingin menemukan bahwa ternyata tidak mudah memilih jurusan kuliah apa sesuai dengan bakat minatnya. Bahkan tidak jarang mereka merasa salah dengan memilih jurusan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi atau berakhir dengan berpindah jurusan atau lebih parah lagi berhenti kuliah. Fenomena mahasiswa pindah jurusan sering terjadi ketika mereka sudah memasuki semester 3 atau 4. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktor membuat hal ini terjadi adalah karena tidak melakukan tes bakat dan minat pada siswa sebelum memilih jurusan di kampus. Ketika siswa mengetahui bakat dan minat dari awal ke depannya, mereka tidak merasa bingung lagi dan memilih jurusan saat melakukan pendidikannya ke perguruan tinggi. Siswa sekolah menengah atas adalah siswa yang berada pada rentang usia remaja. Pada jenjang ini, remaja berada pada masa untuk memasuki dunia pendidikan tinggi yang merupakan tempat untuk membentuk integritas dan karir yang didapatnya. Masa remaja merupakan masa di mana pengambilan keputusan meningkat. Pengambilan keputusan memegang peran penting dalam masa remaja karena akan mempengaruhi kehidupan remaja tersebut. Remaja sering memandang pengambilan keputusan disertai kebingungan, tidak kepastian dan stres. Banyak remaja yang tidak cukup banyak mengeksplorasi pilihannya. Berpikir kritis dapat membantu seseorang remaja dalam pengambilan keputusan, yaitu menggali makna suatu masalah secara lebih mendalam, berpikir terbuka terhadap pendekatan dan melakukan pandangan yang berbeda-beda, dan menetapkan untuk diri sendiri hal-hal yang akan diyakini atau dilakukan. Dan untuk materi selanjutnya disampaikan oleh yang bernama Nasrul, dipersilakan. Setiap saat remaja dalam proses pengambilan keputusannya atau decision making akan berpengaruh terhadap hidupnya, gerak maupun hidup orang lain. Dilakukan mulai hal yang sederhana seperti memilih baju, memilih model pakaian, atau memilih menu makanan. 9 keputusan yang dilakukan dalam hal-hal yang kompleks seperti memilih teman pergaulan, memilih jurusan sampai dalam hal memilih karir. Banyak sekali masalah yang dihadapi remaja dalam memutuskan suatu. Misalnya seseorang siswa yang berminat untuk masuk jurusan IPS, akan tetapi orang tua menilai jurusan IPA lebih bagus. Disinilah masalah yang sering dihadapi remaja, bagaimana keputusan yang saling baik untuk diambil. Remaja saling memandang pengambilan keputusan disertai kebimbangan, ketidakpastian, dan stres. Remaja membutuhkan nasihat untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan dalam hidup mereka, sehingga orang tua perlu melibatkan anak dalam kegiatan mengambil keputusan yang tepat. Bagi siswa SMA kelas 10, penjurusan merupakan hal yang harus mereka alami ketika akan beranjak ke kelas 11. Inilah tahap yang sangat strategis karena memilih jurusan berarti menentukan masa depan. Mengenai pengambilan keputusan dalam memilih jurusan, pada kenyataannya masih banyak siswa yang memilih suatu jurusan bukan berdasarkan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Keputusan para siswa terkadang dipengaruhi oleh pendapat orang tua. Mereka memutuskan memilih suatu jurusan misalnya karena teman baiknya memilih jurusan tersebut. Kasus ini terjadi karena mereka tidak mau pertemanan yang telah terjalani selama setahun di kelas 10 berakhir saat pembagian rapor kenaikan kelas. Padahal meskipun mereka berlainan jurusan, mereka masih bisa bertemu setiap hari karena tetap berada pada sekolah yang sama. Jadi fenomena lain yang sering terjadi adalah mereka menyerahkan penjurusan sepenuhnya kepada orang lain. Ini terjadi karena orang tua sering kali
dengan alasan misalnya kelak saat anaknya lulus SMA akan dikuliahkan di Fakultas Kedokteran sesuai dengan jalur orang tuanya. Dengan hanya mendasarkan pendapat tersebut dan tanpa menelaah kemampuan seseorang siswa bisa membuat keputusan yang sangat bertolak dalam belakang dengan minat dan bakatnya. Titik akibat yang belum terjadi setelah itu yaitu genggaman belajar dan menurunnya kualitas serta prestasi akademik karena siswa merasa salah dalam memilih jurusan. Dan untuk materi yang terakhir disampaikan oleh yang bernama Ami, dipersilakan untuk membacakannya. Seperti penelitian tesis oleh Azhari Rusia dari Fakultas Psikolog Unika Atmajaya, penelitian tahun 2009 berjudul Dinamika Proses Pengambilan Keputusan. Ketika siswa-siswi SMK kelas 1 memilih jurusan di jurusan SMK, dalam penelitian ini proses pengambilan keputusan akan didasarkan pada model rasional yang dicetuskan oleh Robbins terhadap 6 tahap dalam pengambilan keputusan, yaitu menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, pemberian bobot pada kriteria tersebut. Dan dipersilahkan untuk ke kelompok lainnya untuk menanyakan tentang artikel ini. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya, apakah wajib bagi seluruh anak SMA itu memilih jurusan masing-masing? Apakah harus mengikuti jurusan orang tua yang lebih baik atau mengikuti mindsetnya? Di sini kami akan menjawabkan pertanyaan dari Nabi Mubarak yang dari kelompok 1. Dipersilahkan untuk yang bernama Asim untuk menjawabnya. Apakah memilih jurusan itu wajib? Memilih jurusan itu wajib karena setiap saat remaja dalam proses pengambilan keputusannya atau decision making akan berpengaruh terhadap hidupnya, gerak maupun hidup orang lain. Dilakukan mulai hal yang sederhana seperti memilih baju, memilih model pakaian, atau memilih menu makanan. Sembilan keputusan juga dilakukan dalam hal-hal yang kompleks seperti memilih teman pergaulan, memilih jurusan, sampai dalam hal memilih karir. Banyak sekali masalah yang dihadapi remaja dalam memutuskan sesuatu. Misalnya seorang siswa yang berminat untuk masuk jurusan IPS, tetapi orang tuanya menilai jurusan IPA lebih bagus. Baik, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan sekolah menengah atas itu? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 2. Siswa sekolah menengah atas adalah siswa yang berada pada menapaki usia remaja. Pada jenjang ini, remaja berada pada masa untuk memasuki dunia pendidikan tinggi yang merupakan tempat untuk membentuk integritas karir yang didambakannya. Masa remaja merupakan masa di mana pengambilan keputusan meningkat. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.